Ini harusnya. Enggak, Pak, nanti aja. Saya pakai sendal, saya pakai sendal. Nggak usah. Penangkapan Munarman bisa saja berpotensi menimbulkan reaksi balasan dari kaki tangannya yang mungkin sekarang ini belum tersentuh, ya. Karena sebagai sebuah organisasi besar, walaupun ormasnya sudah dibekukan, ya, sudah dinyatakan sebagai ormas terlarang, tetapi oknum-oknumnya masih banyak dan punya jaringan di seluruh Indonesia. Ya, hari ini tentu publik mendapat suguhan kabar baik oleh Polri, dalam hal ini Densus 88, karena apa yang selama ini dinanti-nantikan, ya, terutama terkait dengan upaya negara menjaga ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, kehormatan negara, ya, keamanan rakyat, bahkan kesejahteraan rakyat mulai diwujudkan dengan kemampuan Polri, dalam hal ini Densus 88, menangkap salah satu pentolan mantan Front Pembela Islam Indonesia, Munarman. Karena dugaan keterlibatan FPI dan pengurus, bahkan anggota-anggotanya dalam tindak pidana terorisme sebetulnya sudah lama, ya. Publik sudah lama menanti-nantikan agar aparat Polri segera melakukan tindakan kepolisian terhadap Rizik Syihab, Munarman, dan kawan-kawannya terkait dengan sejumlah aktivitas yang dilakukan selama ini atas nama Ormas FPI yang sangat meresahkan masyarakat, terutama baik di dalam ceramah-ceramah atau narasinya sering mengeluarkan pernyataan yang mengancam ideologi negara, ya, mengancam kedaulatan negara, mengancam keamanan negara, dan lain-lain. Nah, hari ini sudah terbukti Densus 88 mewujudkan cita-cita, ya, kehendak rakyat untuk menumpas segala macam bentuk aksi terorisme di Indonesia, yaitu dengan menangkap Munarman. Publik berharap apa yang dilakukan oleh Densus pada sore hari tadi tidak terbatas hanya kepada Munarman. Karena kalau Munarman sudah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, itu berarti Densus 88 sudah memiliki bukti yang sangat cukup untuk memproses hukum Munarman. Tetapi publik juga berharap bahwa pelaku-pelaku lain, ya, terutama elit-elit mantan FPI yang selama ini selalu bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut pandangan aparat penegak hukum bahwa itu sudah masuk dalam kategori tindak pidana terorisme, supaya mereka ini juga dijerat dengan pasal-pasal ancaman tindak pidana terorisme, ya, tidak hanya kepada Munarman tetapi Rizik Syihab, karena selama ini Rizik Syihab dan Munarman tidak bisa dipisahkan satu dengan lain dalam memimpin Ormas FPI dengan segala macam aktivitasnya. Karena itu, langkah Densus menangkap dan menahan Munarman pada hari ini akan menjadi langkah awal negara memberikan jaminan terhadap ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, dan terutama kenyamanan seluruh rakyat Indonesia, karena aktivitas kejahatan terorisme sangat mengganggu keamanan dalam negeri, bahkan keamanan internasional.
Jadi hari ini negara dalam hal ini Polri telah mewujudkan komitmennya secara nasional dan internasional, yaitu mencegah terjadinya terorisme secara berlanjut dengan menangkap pentolan-pentolan FPI, yaitu Munarman. Karena Munarman sebetulnya dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2019 atas nama terdakwa Ade Supriyadi dan kawan-kawan, sebetulnya bukti-bukti keterlibatan Munarman sudah diungkap dalam perkara itu, yaitu pertama keterlibatannya pada waktu menghadiri sebagai pembicara dalam acara baiat anggota Ormas FPI untuk masuk dalam gerakan Jamaah Ansarut Daulah yang berafiliasi dengan ISIS pada tahun 2015. Jadi kerja keras Densus 88 dari tahun 2015 hari ini sudah terjawab dan berhasil menangkap Munarman untuk dimintai pertanggunganjawab pidana. Tentu dengan ditangkapnya Munarman tidak berarti keamanan sudah 100% terjamin, ya. Penangkapan Munarman bisa saja berpotensi menimbulkan reaksi balasan dari kaki tangannya yang mungkin sekarang ini belum tersentuh, ya. Karena sebagai sebuah organisasi besar, walaupun ormasnya sudah dibekukan, ya, sudah dinyatakan sebagai ormas terlarang, tetapi oknum-oknumnya masih banyak dan punya jaringan di seluruh Indonesia. Karena itu Polri diminta tetap waspada, Densus 88 diharapkan tetap bekerja, dan karena masyarakat akan mendukung langkah-langkah Densus, ya, kita minta supaya mereka yang terlibat dan terbukti melakukan aktivitas yang terkait dengan terorisme, ya, pelatihan, merekrut kader-kader muda anak bangsa masuk ke dalam aktivitas terorisme, supaya ini diberantas sampai ke akar-akarnya.